Malaysia itu nggak ada yang kerudung kayak gini. Jadi pasti di sini ada tambahannya. Orang Malaysia itu begitu, ada tambahannya. Kerudung loh itu, bukan mukena, kerudung. Makanya, jadi kalau tidak dia pasti gini. Karena kebanyakan dia mengandung syari'i, di mana ini adalah termasuk Allah. Maka kalau sholat itu tidak begini, sholat tidak begini. Ini berarti Allahnya masih kelihatan. Ya mesti kalau sholat harus tarik begini, ditutup. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i gitu loh. Jadi lah itu yang kemarin yang sudah itu membuat, tapi di sininya dikasih karet. Jadi dia akan lebih agak mudah gitu, untuk iya itu. Jadi ada seperti itu. Ini ya, ini warna ada. So ini ya sudah ada. Maksud saya begitu. Saya katakan itu. Makanya udah jadinya. Oh ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting sudah ada ininya. Karena ini yang menjadi persoalan kita. Nah ini kan berarti menggunakan ini sudah tertutup. Ya toh? Berarti sudah bagus ini. Ininya udah panjang kok ya. Ya kan ini berarti sudah mencukupi ya. Kita tidak usah membahas untuk sampai dengan ihram. Kemudian kemarin dalam kalau saya perhatikan itu aman pakai hitam, itu paling aman ya. Kemudian kalau yang pakai putih itu kemarin bahaya sudah saya sampaikan. Karena apa? Biasanya orang-orang pelosok-pelosok itu nek namanya haji dan umroh itu seolah-olah bagaimana ya, dia pakaiannya putih gitu loh. Iya, tapi kalau saya untuk haji ya itu seyogianya kalau saya pakai hitam. Kalau hitam itu memang warna kesukaan istri-istrinya Rasulullah. Nah kemudian untuk tangan kemarin sudah materi saya, kecuali wajhaki wa kaifihi ila ruslin. Ada yang mengatakan semua ini bahrul kaf, peteng tangan, karo punggung tangan dan dahrul kaf ini boleh terbuka. Berarti begini ini sudah boleh. Ihram begini sudah boleh. Tapi ada yang dikatakan kecuali ini. Nah, ini berarti harus menggunakan tutup tangan, ya. Itu. Jadi kemarin ini saya hanya mereview yang kemarin saya itu. Lah itu tergantung yang namanya tugas saya menyampaikan, penjenengan mana ya terserah. Gitu loh, pilih yang mana ya. Itu seperti itu. Seperti ini tadi. Kan ada yang menganggap bahwa yang boleh kelihatan itu adalah daerah muka wudu itu ya, yang wudu itu kan begitu. Jadi ada yang sebatas dia bisa terlihat, ada yang mengatakan bahwasanya ini pun termasuk wajah, sehingga ini harus kalau wudu harus diusap, kemudian kalau kita sedang berihram atau sholat maka itu harus diajukan seperti ini. Kalau misalkan yang kerudung model kayak yang saya pakai gini nih ya, itu juga sudah mendekati kesempurnaan ya. Alhamdulillah kalau sudah. Nah itu nanti kita itu memakainya pada saat kita yang misalnya kita masuk di gelombang 2 itu nanti semuanya dipakai pada saat kita bersiap-siap di embarkasi ya, untuk pakaian ihramnya itu. Lah kemudian kan itu belum sempurna kan. Nanti nunggu perjalanan sekitar 9,5 jam, barulah pramugari mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan sampai di atas ya Lamlam. Mohon persiapan. Nah itu kalau sudah begitu Ibu, nanti kalau misalnya yang memang berpendapat untuk menutup punggung tangan, ya harus dipakai, disiapkan gitu loh. Ya. Kemudian dengan seperti itu kita cepat, begitu diberitahu, para penumpang yang terhormat, kita sudah sampai di atas ya Lamlam, maka segeralah kita meniat labbaik Allahumma umrotan, karena kita tamattu. Jadi umroh dulu. 99% Indonesia itu tamattu, jarang yang qiron, jarang ifrad, jarang. Ya, itu seperti itu.
Nah, kemudian nanti itu tidak bisa sholat lagi karena cepatnya pesawat itu sudah lepas di tempat kita berikhram, jadi tidak bisa kita, ya itu hilang. Beda kalau kita ini dari gelombang 1 kan dapatnya nanti di Bir Ali. Makanya yang naik kereta itu sekarang banyak yang dulu seperti itu terus khawatir, maka sekarang biro banyak yang mengantarkan jamaah menuju Bir Ali, kemudian baru dibawa ke stasiun kereta. Itu sekarang banyak begitu untuk mengatasi itu, karena kan kita tidak bisa sholat ikhram kan. Nah di Bir Ali kan tidak bisa, kita kan di gelombang 2, maka kita kan langsung ke Mekah, maka otomatis niatnya di atas ya lam-lam. Karena apa? Sebetulnya MUI, kalau MUI itu pendapatnya MUI, di Jeddah bisa, tapi itu tidak ditunjuk oleh hadis, makanya banyak yang melaksanakan di atas. Jadi turun nanti itu sudah dalam keadaan ikhram. Ini yamnya juga harus hati-hati, udah tahu larangan-larangan ikhram itu apa. Nah itu harus berhati-hati. Kalau memang kita pakai tutup ya tutupnya harus jaga, nggak sembarangan gitu. Ya, itu untuk berpakaian ikhram, karena pakaian ikhram itu nanti kan kita pakai selama 3 hari di Arafah, kan 3 hari nanti kita kan tarwiyah dulu, soalnya lama di Arafah itu ikhramnya lama, makanya ya ini harus kita persiapkan betul-betul. Ini kan cuma sebentar, kita kemudian masuk kota Mekah sebagaimana ya diurutkan itu ya, sampai di tempat tujuan kita berdoa, kan ada semua itu nanti dikasih beli yang tempel-tempelan itu, jadi nanti tinggal gampang, nggak dihafalkan nggak apa-apa ya, tinggal dibaca. sampai saya udah sampai di turun di Mekah ini, tak doa ya, terus nanti pas masuk di tanah halal haram berdoa, jadi tinggal gitu jangan nanti. Ya, jadi semuanya tolong kalau bisa itu sudah dikemas dari sini. Jadi tidak nyari-nyari gitu. Jadi mudah nanti sampai di tempat tujuan, kemudian sama masuk Masjidil Haram itu semua. Ya, jadi hati-hati kondisi penjenengan dalam keadaan ikhram. Ya, itu yang harus dijaga betul-betul. Wis rasa rebutan, Ibu terimalah apa adanya. Kalau saya katakan begitu, sopo wae koncone. Kadang-kadang kan di sana nanti bukan selalu penjenengan itu seregu jadi temannya seregu, tidak. Kan di sana tidurnya itu kan umpamanya kamar 1 isinya 6, kamar 2 6, kamar 3 6. Lah jenengan itu umpamanya bertuju. Ya toh? Otomatis yang satu mesti kumpul dengan rombongan yang lainnya. Sudah diterima, enggak usah nesu-nesu, sing ikhlas saja. Enggak apa-apa barengan dengan temannya yang itu, toh itu juga teman. Ya itu ada kebaikannya, sudah positive thinking saja. Kita itu sudah rasa, wah aku pisah karo reguku, enggak. Saya cara mengatur enggak seperti itu. Walaupun seperti itu, mana-mana yang dijadikan regu tetap kita bertanggung jawab bersama. Malah enak Bu, makan sendiri, apel sendiri, gak sangei koncone Rashid ora pekewuh. Iya kan dipengin nih, iki jatah seko regu, ya tuh makan apel sendiri, makan sendiri, kerawut ya ora ana sing muni medhit, ora eneng, ndak ada. Malah enak loh. Saya itu untuk menghindari pertengkaran begitu Ibu. Jadi di sini saya sudah urunan dengan uang rupiah, kita belikan bekal-bekal yang kira-kira, kan tidak semuanya orang Bu. Orang suka kan makanan di sana. Ya tidak tahu kalau ini pelayanan semuanya dengan makanan Indonesia, saya tidak tahu ini kemajuan ini. Bekal kemarin kan belum. Walaupun makan 3 kali tapi belum. Makanya perlu membawa ya abon, ya gitu-gitulah maksud saya. Gitu. Kita yang dibeli beregu kan kita makan beregu kan orang wong sing maido, ora sing wong ngrasani, ya wong sargo paling-paling koncone Bu ora gelem ngentekne nek pangan semangan dhewe supaya seneng ora mikir koncone. Lah iku awateke dhewe nek kaya ngono kuwi wis rasa digagas itu loh. Lah itu bahasa saya seperti itu. Saya begitu, nanti sana urunan dengan regu. Kalau di sana ada dispenser tersedia, tidak ada masalah. Kalau ada tersedia loh, saya tidak tahu fasilitas itu di maktab penjenengan itu seperti apa, kan tidak tahu. Kalau tidak, saya urunan beli itu untuk untuk
untuk masak air. Iya, heater itu saya beli itu. Oh, saya beli itu. Nggak beli di sini, beli di sana. Karena apa? Ininya beda, Bu. Magicom beli sana go bali rene ora iso, Bu. Listriknya kegeden. Iya, betul. Nah, cuma ada khusus yang di sana. Kita beli bareng-bareng lah timbang tuku teh @2 lah menit tuku bareng-bareng godhog dhewe cedhek wis ndang. Nah, ini kan lebih enak gitu, ngirit gitu loh. Lah karena apa? Saya tuh memang seneng ngirit, pikiran saya, seneng saya mau sedekah gitu loh, Bu. Itu yang saya utamakan itu gitu. Utamakan sedekah. Dari sekarang sudah ditoto, diplot gitu loh. Aku haji 30 dino. Dino nek sedekah 10.000 berarti aku kudu nyepake duit semene gitu. Saya gitu, umroh ya gitu, setiap umroh ya gitu. Saya bawa 5.000-an, 5.000-an. Pokoknya umroh 500.000 gitu, karena bayar. Mosok medit temen, pokoknya 500.000 iki khusus kanggo sedekah gitu. Ya sudah, dia bola-bolke balik sedino kudu ngentek duit semene gitu. Kalau saya gitu. Haji ya begitu, umroh ya begitu. Jadi harus ditamakan ditoto dari sini. Di sana enggak usah mikir, Bu. Golek real. Oh 5.000-an sing anyar-anyar apik ini kowe kono ya seneng kok. Kayak 5.000-an tuh lho, Bu. Saya tukar 5.000-an gitu. Timbang 10.000 ngeki wong sithik mending 5.000 ngeki wong akeh. Saya tuh ngono, 5.000 gitu. Sudah pagi-pagi subuh itu sudah saya bagi. Atau nanti disisakan di jalan itu kan ada orang nyapu, ada orang apa, itu kita bisa sedekah dengan itu. Nah ini supaya apa? Kita dijaga oleh Allah dengan sedekah kita itu. Karena bagaimanapun juga sarana itu juga penting sekali. Betul, Bu, usah medit-medit banget wis pokoknya. Wis rasa mikir oleh-oleh, Bu. Pasar kliwon sak pirang-pirang. Iya, ndak usah. Malahan nanti ya sapa sing gaweane ning klewer ya. Soal sing klewer wis malah nuduhke iki tuku-tukune ono. Sajadah akeh banget ning kene. Timbang gowo apa-apa nggih apa gitu loh. Ya ini ya. Lah setelah itu kita umroh, terus kita kan sudah selesai. Kita nungguin waktu haji. Lah waktu haji ini karena haji kita ini biasanya amal syuhada ini tarwiyah dulu, maka kita harus persiapkan. Tarwiyah itu nanti kita membawa, kalau kemarin itu dibagi dari bank koper tapi tidak boleh dibawa. Tidak tahu itu. Iya, koper kecil, ada koper besar, koper kecil. Biasanya kan tas tenteng. Itu kan enak. Lah itu kemarin koper, tidak boleh. Makanya terus pada beli ransel di sana. Lah pada ransel ning kono karo langsung ning klewere. Luwih murah ning klewer. Lah saya tuh ning ngajari gitu, udah beli ransel batik itu aja. Nanti kan itunya ditinggal di Mina, karena ditinggal di Mina nanti kita ke Arafahnya kan cuma bawa ransel tok gitu loh. Lah ransel kemarin dikasih. Ada ransel kemarin. Jadi ke Arafah. Ke Arafahnya pakai ransel itu. Iya, kemarin ransel tas koper cilik, iya, iya itu. Tapi kok kopernya ndak boleh dibawa, bolehnya bawa ransel. Lah itu aturan kemarin kok begitu gitu loh. Makanya saya sampaikan. Coba bagaimana? Lah, akhirnya kan yang tidak dia nggak bawa persiapan, itu akhirnya dia beli di sana. Lah nek saiki 50 real nih. 50 real ping 5.000 piro? 250.000. Itu kalau di pasar klewer ora semono, iya toh? Lah itu, mas semua murah di sini, Bu. Murah di sini, itu loh. Ya, ini bahasa. Terus kemudian kita tarwiyah itu kita sudah dalam keadaan ihram loh ya. Jadi kita niatnya tarwiyah dari mana? Nanti kita pelaksanaan haji dari depan hotel di atas bis. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian kita berangkat menuju Mina dulu. Di Mina semalam, ya. Terus habis itu subuh, sholat subuh bersama ya, habis itu terus maaf-maafan, wis pirang-pirang dino, mungkin rasani, mungkin batin, wis lepaskan semua maaf-maafkan, kita mau berangkat menuju ke Arafah, al-hajju Arafah ya. Lah itu kalau tarwiyah barangnya ditinggal di Mina, ibu hanya membawa ransel yang isinya apa, nanti ada perbekalan di sini. Besok tak terangke itu cukup itu. Lah kalau jenengan ragu-ragu ya maaf ya dikunci tase wong ditinggal ya ta. Itu biasanya habis subuh itu kita baru berangkat menuju Arafah.
makannya di Arafah. Tapi sekarang memang tarwiyah itu difasilitasi oleh maktab. Jadi maktab itu kalau misalkan mau tarwiyah, maktab yang mengupayakan segala-galanya. Tinggal kita bayar, jadi jangan keliru. Nanti soalnya tadi kemarin itu ada di IPHI ya, ada orang cerita, oh no, coba rak bayar neng kono cari ini, lo, saya bilang gitu. Saya tahu bu, tak tanya dulu jangan buat fitnah kayak gitu. Ini jangan mau berangkat haji, sudahlah cari, wes KBH di toh sekarang mau eloi, saya bilang gitu. Yang kepentingan untuk masing-masing pribadi, ya tentunya kita yang nanggung. Misalkan tarwiyah, nanti dari hotelnya itu satu orang bebannya 300 real. Ya harus dibayar. Lah pun jenengan mau haji sendiri. Lah kalau kita misalnya amal syuhada itu tarwiyah, ya sudah dipersiapkan, itu tanggungan kita sendiri. Bukan amal syuhada sing bayar. Beda. Gitu loh, ya. Ada orang bilang gitu, warung ning kono ditarik lho, cari opo. Ini enggak paham. Jadi demikian ini itu adalah memang itu yang harus kita tahu sendiri, sebagaimana karena kita mengambil tamattu maka damnya itu juga kita bayar sendiri. Bukan peh gratis, kabeh gratis. Ya piye tuh ya? Nah ini loh, karena tidak memahami yang seperti itu. Ya maaf ya, jadi kayak gitu tuh coba toh. Ya ini kan kepentingan kita sendiri. Jadi sekarang tarwiyah itu sudah difasilitasi oleh semua maktab. Jadi nanti kita tinggal mulai, kita di startnya itu lebih awal dari mereka untuk ikhramnya. Karena memang Rasulullah dulu pada saat beliau haji itu beliau di Mina dulu persiapan ngisi air, pokoknya namanya persiapan. Nah di situ memang disejarahkan bahwasanya apa? Adam mau diketemukan sama Hawa. Itu kan begitu. Nah ini ada persiapan-persiapan itu. Nah kemudian karena kita sudah punya tanggungan ikhram, maka kita harus bisa menjaga. Ikhramnya betul-betul harus dijaga, berat Ibu. Jadi mulai itu kita sudah, Masya Allah, jadi harus hati-hati ya untuk menjaganya. Kemudian pagi itu kita dibawa untuk ke Arafah. Jadi yang ikut jalur pemerintah dia sudah duluan tidur di Arafah. Tapi kita tidak. Kita tidurnya di Mina. Baru saat itu kita tidak tidur di Arafah. Subuh ya, kemudian setelah subuh kita berangkat menuju Arafah. Nah di Arafah itulah persiapan. Kan mulainya wukuf itu kan zuhur kan. Lah sebelumnya ini loh Bu, sebelumnya ini penjenengan harus betul-betul persiapan. Karena memang kondisinya kamar mandi itu juga antri, penjenengan juga harus berpikir, kalau nanti jam 11:30 saya sudah harus duduk, maka saya ini persiapan saya jam 11 itu sudah harus di kamar mandi. Karena itu nanti setelah khutbah kita lanjut sholat. Lah setelah sholat itu saya berharap penjenengan tidak keluar lagi. Karena apa? Karena nanti kalau itu membuat diri jenengan menangis lagi itu sulit. Pada saat penjenengan mendengarkan wukuf, ya, kemudian ada khutbahnya, disitulah penjenengan berlinang air mata. Kalau sudah ngono kuwi, terus antri kamar mandi, wis ora sido dadi neh. Itu maksud saya. Jadi betul-betul harus dipersiapkan Ibu. Nanti saya terakhir filosofi hajinya, ya, pertemuan-pertemuan terakhir nanti. 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan menjelang puasa selesai, saya akan sampaikan filosofi supaya dengan bisa serius. Ini saya hanya menggambarkan perjalanan jenengan saja dulu, ya. Kemudian, maaf Bu, kadang-kadang ini pengalaman saya kemarin, ya di tenda saya itu Bu, wah udah sama maktabnya itu dimanjakan sekali. Sing jenenge kopi, jenenge apa namanya susu, sing jenenge supermi loh sampean. Itu semua dicepake Bu di meja itu. Lah iku ya aja kewadukan. Wong iku ya weke wong sak pirang-pirang. Ya aja terus ngono terus dilebokke ning tas. Itulah yang saya maksud. Ya secukupnya lah, mana jatah kita ya cukup dana itu. Lah kemarin dicepake, sama itu yang itu dimasuk di dalam tenda. Yang di luar tenda Bu, cepake buah-buahan. Jadi pagi itu Bu, persiapan untuk wukuf malah keroyokan buah-buahan. Ya Allah, secukupnya sampai mana sih perut kita itu?
Kan begitu kan lebih baik kita duduk. Kalau pagi tadi kita datang, wong jenenge pisanan lagi anyo nonton ora popo. Menikmati aja pemandangan. Oh, Arafah itu seperti ini toh. Oh, ngene toh. Ya jalan ke sana, jalan ke sana. Kan masih pagi, enggak ada masalah. Gitu loh, dinikmati dulu asar, berarti kan nanti di Arafah ada Arafah N berakhir here. Itu jangan harus lihat, jangan keluar. Ada itu tulisan-tulisan itu. Kalau misalkan ngeluyur maksud saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya menikmati namanya baru ya macem-macem orang itu ono sing tengok ning jopo tenda ngene. Ya saya punya itu. Aku tanu kok ya sarumen ya gitu. Wah, antik betul itu. Jadi dia menikmati. Jadi ya Allah, kenapa kita tidak bersiap-siap ya? Umpamanya kita bersiap-siap untuk apa yang nanti kini kita wukuf putus apa saya ini gitu loh. Maksud saya gitu loh. Sibukkan dirilah gitu loh. Di Arafah itu. Ya, itu maksud saya begitu. Jadi janganlah ya kita sedikit boleh, lihat-lihat boleh, wong namanya kita juga baru sekali. Hanya boleh ndak apa-apa toh. Ben kok ditakoki Arafah apa? Oh, ngerti tendo kita. Maksud saya gitu loh. Kan dia tahu oh Arafah itu pandangannya kayak ngono kuwi, kayak ngene iki. Oh, ternyata seperti ini. Oh, nanti begini. Itu kan ndak apa-apa. Tapi secukupnya saja. Jangan sampai menghabiskan waktu yang panjang karena nanti duhur itu kita sudah harus persiapan. Kemudian ya ditata kebutuhan kita, misalkan kita targetkan kan nanti sampai matahari tenggelam kan, sampai matahari tenggelam itu sebetulnya kita ini batasan saja ya, sampai matahari tenggelam itu nanti kan kita ini harus kita hitung saya itu ngapain nanti itu loh, saya itu ngapain di Arafah itu. Lah ini yang kita harus hitung. Jadi sekian lama nek iso aja batal, rasa ngentutan, mula ki aja kakean minum tolak angin. Nah iya, lah wong piye ya? Ya kita tuh harus bisa ngatur diri lah gitu maksud saya begitu ya. Ini kalau bisa kita tidak terlalu banyak antri itu kan membuang waktu. Kalau kita ini duduk ngaji, ya toh kan lebih baik kan daripada kita terus, karena Arafah ini adalah waktu dan tempat yang istijabah. Makanya Bu di Arafah itu lah nanti semuanya doa-doa yang dititipkan selain dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dari teman-teman kita, mari kita waktunya panjang. Penjenengan habis sholat, jadi mendengarkan khutbah, kemudian sholat itu sudah itu hak jenengan semua. Yono sing sareat, sare yono gitu loh. Kuwi nek piye kajine jire, kajine sare. Ya no. Itu loh maksud saya. Lah ini maksud saya itu harus diperhitungkan kita. Waktu ini apa nanti kalau filosofinya 60 kan. 6 jam loh Bu di Arafah itu. Gambaran 60 tahun. Nanti dengarkan pada saat filosofi. Iya, itu. Jadi kita harus persiapkan saya di Arafah ngapain gitu loh. Ya. Kalau perlu ya, masa jenengan enggak bisa narjetkan selama 40 hari mosok sih khatam pisan tok. Wong ning kono ora ngopo-ngopo. Masa ora mbah-mbah ora, mbah sithik tok. Ya toh? Masa ora, ya toh kan begitu kan? Lah ngapain kalau kita ini ndak ngaji, ndak itu kan usahakan. Coba targetkan selama haji ini paling tidak saya 4 kali khatam. Iya no 10 hari 10 hari dino 3 juz ben ora apa? Ben ra ngrumpi. Iyalah gitu. Betul itu. Nanti kalau di Arafah pas di waktu di Arafah Bu, wes aku ngarep khataman ning Arafah, Masya Allah. Betul Bu. Saya itu dititipi murid saya. Bu Umi aku nyuwun tulung ya, anakku kok ora payu-payu ngono. Ya wis ya tak dongake. Iya, sudah di Arafah barengan saya itu salah sijine tak dongake tenan. Loh saya pulang kaji ki entuk bojoi. Wah senengnya ramom sama saya. Wah iki dungane mandi Bu, itu mandi ki. Oh ya jongono. Kuwi wis pancene Allah paring aku. Tapi setidaknya ditopang dengan doa itu ya. Nanti saya sampaikan di filosofi lagi. Bagaimana penjenengan di Arafah harus apa gitu loh. Karena itu nanti ada pokok-pokok yang harus penjenengan mintakan. Jadi umpamanya bersamaan dengan waktu seperti ini Bu. Orang-orang itu keluar dari tenda semua. Betul Bu. Orang-orang keluar dari tenda semua. Kalau yang dengar saya gini nih, keluar dari tenda dia berdoa. Coba nanti Bu bisa lihat, kan banyak orang yang pas waktu begini ini nggak usah di sini.
Nanti di Masjidil Haram itu banyak sekali orang kayak gitu. Di Masjid Nabawi banyak sekali yang pada waktu matahari tenggelam itu dia banyak berdoa kepada Allah. Lah ini loh yang saya maksud. Di Arafah juga gitu. Pada waktu saat matahari tenggelam itu. Makanya di Arafah kita harus betul-betul praktis. Barang-barang itu orang kececeran kayak gini nih. Kalau kita ini sudah mau balik ya semuanya harus dikemas masuk di tas. Jadi mau pulang baru ringkes. Ya itu keliru nek kok ngono kuwi, kesusu-susu barangnya carry gitu loh. Ya ini sudah dipersiapkan dari awal, harus dihitung betul-betul pada saat itu. Karena cuma 6 jam loh, Bu. Itu sudah kita antri apa? Antri taradudi. Jadi dari Arafah diantar ke Musdalifah, turunkan di situ. Lah sekarang kan ini ada murur ya toh. Tapi mudah-mudahan kita ndak usahlah, sehat semualah, Bu. Mudah-mudahan ya, makanya dijaga. Nanti dari yang dari Musdalifah dari sana diambil, dari Mina ngambil, ya di antar sana. Itu namanya taradudi. Nanti satu bis itu isinya 1,5 rombongan. Nah itu kalau coba jangan bayangkan yang ikut pemerintah koper itu gowo kabeh. Kalau kita kan enggak, kita kan aman, cuma bawa rangsel tok. Itu bisa praktis, enak banget kalau kita itu ikut tarwiyah, enak sekali gitu ya. Nanti kita akan ketemu barang kita di Mina lagi itu. Ya, lah di Mina kita kan harus diingat belum selesai. Bu, ini nanti ada perbekalan saya terangkan. Ibu selama di Armusna ini bagaimana? Ini sudah saya bawakan semua. Ya, besok saya terangkan. Itu yang harus dibawa itu ini fungsinya ini fungsinya ini, saya gitukan nanti. Itu akan menjadi perbendaraan penjenengan bisa menata nanti. Ya, kemudian setelah kita sudah biasanya amal syuhada nafarsani. Jadi 3 hari, ya enak banget nafarsan itu tidak ada orang lagi, agak sepi, ya agak sepi. Tapi pada waktu kita masuk Mina, kita kan langkah yang selanjutnya kan kita balang jumroh akobah, gitu ya. Itu biasanya kalau saya kemarin itu tak gojeki nih PHI, Mas mohon maaf ya kalau saya termasuk yang ikhtiyat. Orang yang hati-hati. Selama saya berikhram, saya tidak menggunakan kacamata hitam. Ataupun yang dia bisa berubah di saat dia kena matahari. Itu kan kemajuan teknologi. Kan fungsinya apa? Itu kan fungsinya untuk pelindung matahari. Panas. Gitu loh maksud saya. Ini kalau saya ikhtiyat, termasuk yang ikhtiyat, saya selama itu tidak mau menggunakan. Jadi kacamata biasa gini aja. Gitu. Karena apa? Karena itu kalau saya menganggap termasuk menutup wajah kita dengan kacamata. Ini kan untuk baca. Lah itu sekalipun baca tapi kan dia ada fotografi. Kalau saya sarankan tidak usah dipakai kalau jangan tidak terlalu berkepentingan gitu loh. Karena itu bisa merubah. Lah itu ya. Nah, pada saat itu setelah kita jumroh akobah ya 7 ya. Kemudian lah jumrohnya itu kadang-kadang yus kita perasaan kita membalang setan toh. Iya kadang-kadang apa sandale dicopot balang ke. Setannya dibalang lho ki piye to ki? Setan yang ada di mana? Setan yang ada di sini. Bukan di situ, tembok kira ono setane iki lho. Ning jero kene. Ini yang dibalang gitu loh. Lah kadang-kadang kita harus juga hati-hati. Kita masih awal itu kan masih dalam keadaan ikhram. Membalangnya itu juga kita harus hati-hati. Kadang-kadang ya Bu, ya mohon maaf kalau dengan misalkan ikhramnya nanti modelnya begini, ini kan harus menggunakan deker. Kadang-kadang lari gitu. Sudah sampai di sini Bu. Saya gini aja sudah segini tuh. Ini kan tidak boleh. Kalau misalkan yang tidak memakai punggung tangan, itu kan itbak biqolbah, tanyakan penjenengan kemantapan mana. Itu saja. Saya tidak menggurui. Ini begini, harus begini. Enggak. Wong penjenengan bisa berpikir kok. Begitu loh. Ya itu, ini hati-hati. Makanya kalau ini harus begini gitu. Ya ini. Nah kemudian setelah kita melempar akobah, ya tahallul, terus kita ini sudah selesai. Tinggal apa? Tinggal kita larangannya kan bersetubuh. Nah pada saat itu sudah ibu bebas. Aurat kelihatan sedikit, enggak apa-apa. Kalau misalkan di depan di sini. Kalau saat dengan masih dalam keadaan ihram itu kan tetap harus terjaga. Tidak boleh sekalipun itu sesama wanita.
Tidak boleh dibuka. Nah ini yang saya haji 2002 itu begitu. Masya Allah, jadi saya itu membawa MTA, saya dalam keadaan haid. Orang MTA itu juga dalam keadaan haid. Terus lah karena saya ini kan wanita, sesama wanita muslim kan tidak ada masalah toh. Saya tidak pakai kerudung. Gitu ceritanya. Terus akhirnya yang dari MTA itu disuruh motong kambing karena sudah berhari-hari. Gitu. Terus saya cari ustadz saya. Dia bilang gini, "Rapopo. Anu padha wedoke kok." Lah, ya wes aku ndak motong. Aku motong kambing, Bu. Namanya Bu Tutik itu. Aku motong kambing, Bumi. Ya wes terserah jenengan Mbak Tutik. Karena monggo aku coba udah mencari yo ikhtiar, sudah tanya dia ndak apa-apa. Nah, ternyata pada saat saya awal mendirikan KBH Mandiri itu, mohon maaf, itu kan ada Ustadz Syihabuddin, ada Profesor Ali. Dulu itu kan baru menantunya Bu Tunjung Baru, itu masih di sini kan. Nah, itu kita diskusi ternyata itu betul. Jadi yang tidak boleh itu membukanya aurat di depan siapapun, gitu loh. Lah, saya terus dek toh, ya Allah, tolong ya Allah panggil aku kembali ya Allah. Akhirnya diizinkan. 2007 saya berangkat lagi. Alhamdulillah. Kurang sempurnanya sudah saya tutup. Lah saya sudah berusaha. Lah ini makanya dengan seperti ini, ya sudah saya sampaikan cerita ini, jenengan bisa mengambil hikmah. Maksud saya begitu. Dan jenengan mantap yang mana? Tapi yang jelas itu yang membuka aurat itu di depan siapapun yang tidak boleh kok. Jadi makanya kita harus tetap, kita harus tetap menutup selama 3 hari loh Bu, haji itu. Lama. Ya. Makanya kemarin nanti ada perbekalan itu kan apa-apa yang perlu itu kan saya sampaikan. Itu untuk menjaga, ya. Kemudian setelah itu kita habis balang jumroh itu sudah bebas, larangannya cuma tinggal bersetubuh saja. Nah ini bahaya juga yang tanazul, yang memisahkan diri, dia balik di hotelnya. Mohon maaf ya, orangnya kan udah pada pergi kabeh. Dia balik ke hotelnya, lah wes bar kuwi kedip-kedip karo bojone mlebu kamar. Ya ta? Tahalul dhewe paman. Itu kan kalau dia belum berangkat untuk tawaf ifadah kan dia tidak bisa. Masih ada larangan itu. Dan makanya dia itu bisa, tapi hati-hati. Hotel sepi. Konek ke Godo gitu loh. Kan kita tidak tahu gitu loh. Pada waktu saya 2012 itu juga seperti itu. Karena pulang di tempat kemah itu 8 kilo. Bolak-balik 16 kilo. Gak ada beca. Ya, hati ya gak ada beca. Iya gak nojek. Gak ada melaku Bu. Iya betul. Nah ini di sini. Terus akhirnya saya pulang. Gitu loh. Iya, yang dulu bawa MTA juga pulang. Tidak apa-apa, tapi kan kita pulang bareng gitu loh. Kan orang mungkin harap kedip-kedip para bojone ya ndak gitu loh. Nah ini ya bahayanya seperti itu. Tapi insya Allah ya kita sudah tahu semua kan itu kan pedoman umum ya, syariat umum dalam berhaji. Jangan insya Allah sudah paham. Ya, lah kemudian setelah itu kita sudah pakai kacamata ireng. Besok lempar yang hari kedua itu ula wusta akobah. Jangan berangkat nganggo kacamata ireng, tidak apa-apa. Wong itu larangannya sudah tinggal bersetubuh saja. Ya, ini. Lah apa yang perlu dibawa di Armusna ini nanti Ibu akan dapat pembelajaran besok pagi. Karena bagaimanapun juga Ibu di sana itu memang saya itu yang 2017 kemarin. Saya sampai enggak tegel itu loh. Kamar mandinya itu ya Allah, joroknya minta ampun. Ya Allah yang namanya softtek itu. Lah saya itu gini ya, yuk tak jak sedekah yuk, aku mau ngono nyenengke wong juga yuk apa Bu Mi? Ayo resik-resik kamar mandi, saya bilang gitu. Saya resik-resik kamar mandi ya, wong liyane nyengir. TKW ya? Heeh, aku bilang gitu. Iya. Tapi teman-temanku galak. Jadi tulisi, kencing, BAB, mandi, tulisi. Ibu mau apa? Kok galak mentok kowe aku ngomong. Mau apa?
mau kencing, sini antrinya. Ibu mau apa? Wudu, ini antrinya gitu. Iya, itu kan kita habis membersihkan. Lah kan enggak ada, laki-laki kan enggak mau masuk di kamar mandinya perempuan. Lah ini buat softtek saenake dhewe. Kalau nanti di perbekalan ini, ibu harus bawa plastik. Buang di tempat plastik. Jadi udah teteng-teteng ini masukkan di plastik, nanti kita keluar masukkan di situ. Ini termasuk salah satu perbekalan yang harus dibawa. Itu sampai kayak gitu. Nyengir mereka ngomongnya ibu dekau kowe. Ye aku nang kowe buka-buka sakarmu dhewe lah itu di situ nih Bu. Nanti ibu kalau di musna ibu tahu begini-begini. Uskut enggak usah. Berkomentar enggak usah. Sudah. Apalagi di saat kita dalam kondisi berikhram. Udah diam saja. Nanti kalau terjadi begini jidal malah tidak baik, jangan malah kena sendiri. Udah pokoknya sudah wis kabeh ya ngono. Semua sudah mendengarkan saya ini toh. Lah nanti kalau misalkan dia begitu-begitu nggak bisa menjaga, Bu hati-hati, sudah cukup bilang gitu saja. Hati-hati loh Bu, gitu loh. Makanya itu saja cukup gitu aja, enggak usah terlalu banyak gitu. Nanti malah terjadi begini, jidal. Saling pepadon itu ya. Ini ya, jadi nanti kita nanti di Musdalifah itu kan diturunkan Bu, enggak seperti saya dulu yang saya awal itu di atas bis saja ambil kerikil kemudian kita naik bis lagi. Kalau ini enggak, ini turun Bu. Lah amal syuhada itu biasanya dia habis subuh baru keluar dari Mina. Karena Rasulullah kan begitu. Itu bisa amal syuhada ini agak apa ya, mendekati sunnah-sunnah itu memang begitu. Iya, jadi gitu. Ini yang kalau di Musdalifah lah itu apa peralatannya nanti ada ya. Sekali lagi, jadi kalau kita sudah selesai lempar akobah berarti kita sudah agak bebas. Terus apa di Mina? Mandi keramas. Iyalah ya. Wis 3 dino keringete sak pirang-pirang ya. Tadi ibu nanti kalau mau berangkat haji itu juga harus dalam kondisi sudah bersih. Sampo dengan sampo. Mandinya ikhram dengan sampo. Karena apa? Nanti supaya tidak gatal. 3 hari loh Bu. Jadi nanti gatal cuma ngene-ngene tok. Iya, kalau gatal ya nek kotor rambutnya mesti ngene. Otomatis itu. Karena kan orang marem. Kukur-kukur itu kan tidak marem Bu. Tapi kalau bersih kan kena keringat, kalau bersih kan cuma gini-gini aja. Karena kalau sudah sengaja begini, itu nanti kalau sampai rontok, nyanan kena. Makanya harus hati-hati. Memang selama 3 hari lah ini loh Bu. Artinya ini kita berikhram ini harus hati-hati dalam hidup maksudnya. Mula kuwi kalau misalkan habis haji terus bar ki kumat dionekke jimat bar kaji kumat apa edane. Ya toh maksudnya ngono lho Bu. Makanya itu ya toh nanti ndak lagi kayak seperti itu. Ya insya Allah kita akan bersama-sama saling mengingatkan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi betul-betul penjenengan pulang itu marem gitu loh ya. Terus nanti kita sudah ngambil nafar sani biasanya, bukan nafar awal kalau amal syuhada itu. Terus kita sudah masuk di Mekah lagi. Lah Mekah lagi ini nanti kita tinggal tawaf ifadah sama sa'i. Tapi tidak ada ini lagi karena sudah begitu habis akobah kan sudah dipotong. Jadi tidak ada ini lagi, secara otomatis selesai. Itu rangkaian haji. Jadi haji Bu yang paling pokok itu al-hajju arafah, tidak bisa ditinggal adalah arafah. Ya makanya di sini tidak bisa ditinggal, amalan kita juga harus betul-betul diperhatikan. Ya, ini sudah mulai latihan belum ini? Rojab ini, ya sudah harus mulai latihan. Ya persiapannya kenapa haji itu diletakkan setelah berpuasa? Karena apa? Latihan-latihan itu sudah tertata. Jadi nanti kalau haji itu ndak kaget gitu loh Bu. Poso itu kan tidak mau tuh jak rasan-rasan kandhani kok rasa sik engko wae bar magrib. Nek cerita. Ya tuh kan begitu. Ini haji yang ngono kuwi Bu. Kita harus menjaga supaya kita ada kemantapan. Insya Allah Bu, kalau jenengan menguasai ilmu, saya yakin hati-hati itu pasti, gak sembarangan itu.
Ya, itu kira-kira perjalanan kita. Kalau umroh kan kemarin sudah mudah sekali. Ini kan yang haji ini, karena haji ini yang terpanjang ya. Perjalanan ini kan yang terpanjang. Kalau umroh kan sebentar, cuma dari sini kemudian turun umroh itu ya itu jelas kan selesai nunggu haji kan gitu. Kalau haji ini karena panjang. Nah di sini Ibu, ya walaupun mungkin di sini ada dokter ya. Dokter ada. Kalau dokter ya mohon maaf, saya itu jimatku itu cuma saya itu kalau sebelum haji itu saya cuma minum neurobion yang putih, seling-seling saya itu. Soalnya karena kesana kan apalagi nanti jangan agak dingin kan, itu bisa jadi kan banyak alergi, ya banyak alergi nanti. Saya itu kan kalau fisik ndak kuat kan repot. Nanti ada orang batuk, ya ada orang batuk ketularan. Gebrese sidik sudah ketularan, gitu loh Bu. Nanti kalau begitu, kalau saya itu jimat saya cuma neurobion putih Bu. Neurobion putih sama vitamin C, itu untuk menjaga. Kalau saya begitu, nanti kalau pas haji gini, neurobion ganti yang merah, yang 5.000 itu. Ya selama haji itu 4 hari itu, daripada cuma minum 2. Itu untuk menguatkan fisik. Jadi sorak pegel-pegel, sekiranya keju-keju gitu. Saya cuma ya terus terang saja, saya itu banyak mengandalkan zam-zam. Itu, ya. Itu untuk mulai sekarang monggo panjenengan bisa betul-betul harus bisa menjaga dengan baik, karena sekarang aturan istitoah ini kalau nanti sampai di Jeddah ternyata ada umpamanya tahu-tahu jenengan sakit terus diperiksa ternyata kreatinnya tinggi kan dibalik lagi. Nggak bisa berangkat haji. Sekarang kan istitoahnya kan sampai di situ. Karena kemarin ada yang nggak bisa berangkat. Jadi sudah istitoah sampai di embarkasi, kopernya sudah masuk, ya. Tahu-tahu nggak bisa berangkat karena kreatinnya tinggi. Itu semuanya anaknya bingung sendiri. Us ini minta tolong, bapak saya di mana ini Us? Dirawat di mana Us? Saya ambilnya Us. Nggak mau jawab. Ditanya sama anaknya aja nggak mau jawab. Nggak mau ngambil teleponnya. Ditanya sama Pak Harno, nggak mau jawab. Terus saya gini, ini Us nomor teleponnya. Baru tak telepon, langsung gini, Assalamualaikum Us. Loh, Masya Allah. Lah kok tahu gini ya aku. Ibu di mana ini? Saya gitu. Saya ndak bisa berangkat. Sabar dan ndak apa-apa. Insya Allah tahun depan saya katakan gitu. Ndak tahunya dia ya mungkin maaf ya kan ada pamitan apa mungkin kondur di rumah ya mungkin agak malu apa ada ini ibunya yang sini yang kemarin itu ya bisa berangkat. Gak ada toh? Insya Allah berangkat ini tahun ini. Iya. Terus ya udah dimaklumi saja, sing sabar. Dulu kadang-kadang itu kan masih di sini. Besok sampai di Jeddah. Aturannya begitu, maunya begitu sudah sampai di Jeddah, dipulangkan. Apa ya rasa macam-macam, Masya Allah. Sekarang kok istitoah ini kok kasihan sebetulnya saya itu. Jadi semakin kesini semakin kasihan saya. Karena di sana itu udah digenjot karo air jam-jam sama berdoa sama Allah. Insya Allah, wong bareng siapa engkau berdoa, apalagi nanti di pas multazam itu. Barang siapa berdoa di tempat multazam ini, maka Allah malu tidak mengabulkan. Insya Allah lah banyak minum air zam-zam sehat toh. Jangan percaya atau tidak percaya, saya itu haji pertama tahun 97. Saya itu terkena sinusitis maksilaris, sudah di sini. Di sini nanahnya udah sampai di sini. Badak, sudah badak. Akhirnya saya bilang, gitu tuh sudah bau banget. Terus saya sudah ke-4, sampai 4 dokter. Yang terakhir itu di Dokter Sudono itu. Lah saya dimarahi sama Dokter Sudono. Dia enggak tahu kalau saya ini gurunya anaknya. Di TPA, enggak tahu dia. Kasihan. Oh saya enggak tanggung gini. Harus operasi. Loh dok, maaf dok. Ini kurang 11 hari ini saya mau berangkat haji dok. Saya minta tolong kasih pencegahan dikit aja lah. Saya bilang gitu. Enggak bisa gini. Aku marah-marah gitu. Orang ngerti ini anaknya ngerungokke. Begitu saya pulang anaknya marah. Ayah marah ibu guruku. Lah saya enggak tahu. Terus ibunya nganter TPA, dia begini. Us, kemarin Us? Ke bapak toh, Us? Iya. Kenapa, Us? Lah saya ini sinusitis saya udah bau banget. Udah ganti 4 dokter ya saya gitu. Ini yang kelima ini sama Dokter Sudomo saya bilang gitu. Tetap enggak mau ngasih obat saya bilang gitu. Loh Bu, percaya apa enggak percaya? Dulu waktu 97 itu sumur Zam-Zam masih di bawah.
Masih ada sumurnya itu. Nah itu ada waktu dan tempat mustajab itu apabila suruk itu di situ sholatnya. Wah saya itu kalau suruk ke situ. Loh mas saya Jumaizah, malam masih ke sana lagi. Jalan itu, jauh rumah saya itu. Gak ada transportasinya. Jadi dulu masih jalan. Saya itu kalau habis pagi gitu, adus, pak istinsak gitu, pak gitu-gitu. Loh bu sampai tua aku sak mene, operasi resiko. Oh itu loh maksud saya. Jadi semuanya itu bisa bu. Dengan air zam-zam itu kan doa. Masuri balakum. Tergantung apa yang menjadi kesengajaan kita. Nah saya itu kuatnya di situ. Pokoknya ambil yang not cool sih penting. Kalau sudah ambil yang biasa-biasa bu, malah kayak gebres terus. Karena apa? Karena itu dingin. Saya ada tulisannya not cool biru tuh bu. Biru tulisan not cool gitu. Itu aja yang diambil. Itu. Jadi saya itu percaya banget. Makanya nanti perbekalan ini termasuk nggowo plastik. Saya itu biasa gitu kalau pulang saya ngambil terus saya bawa pulang. Jadi saya tidak pernah selama di sana minumnya air zam-zam terus. Gak tahu ngombe air mineral kecuali gawe susu, gawe energen. Nek biasa minum saya minum zam-zam terus. Saya bawa dari masjid pulang ke rumah. Gitu. Saya begitu. Nah saya itu kalau susu kan tidak bisa paneman tahu banyak zam-zam masih godok. Ambil yang mineral aja. Nanti dipanasin buat energen karena biasanya saya ini alat saya cuma energen. Iya bu. Jadi kalau pagi itu saya sudah bawa termos isinya air. Nanti kalau sana saya kan biasanya sampai rumahnya jauh kalau haji itu. Itu saya sekalian sampai suruk gitu. Kadang-kadang sampai duhanya sekalian. Lah duha itu nek di sini 12 rakaat ya bengep-bengep wis. Ora iso cepet-cepet selar ning di gitu. Selar pulang, selar ini tidak bisa. Tapi kalau di sana saya pol-pol ke Bu. Duha itu 12 rakaat saya. Iya, baru pulang. Karena apa? Akan dibangunkan satu rumah di surga. Loh ini loh pahalane. 12 rakaat. Ya toh? Duha 12 rakaat itu. Tak ya Bu. Nek gawe ning Masjidil Haram ora digawe ke Mas 100.000. Lah ponaan saya kan kecil kelas 3 umroh atau ikut. Sholat apa Bude? Ya sholat lah untuk nanti Allah itu akan bangunkan rumah di surga. Kalau kamu tidak pernah sholat gitu, nanti kamu kontrak di rumahku. Tak gitu. Makanya ini Allah itu udah ngasih kayak seperti itu loh Bu. Makanya yang amalan-amalan yang kira-kira untuk tidak ditinggal Ibu. Itu ya harus betul-betul penjalan kejar. Kayak ini nanti 27 Recep. Iya toh? Orang di sini semuanya gelisah mencari jenengan udah diangin ini 100.000 loh Bu. Nah, cuma terima nih gue jalan-jalan. Aduh rugi nempok aku. Iya Bu. Itu harus menjadi pikirkan. Males-males ayo pokoknya mangkat wis. Saya begitu. Ndak ya itu. Nanti saya itu pagi gitu udah jam 3 kan jauh rumahnya. Ngenteni bis barang kan gitu tuh. Jam 3 udah bawa air panas. Sudah saya bawa. Nanti sampai sana saya bawa energen 1. Nanti sebelum selesai sambil nunggu bis kuwi ngombe energen. Wis warek no. Gitu saya. Jadi ya harus disiasati sendirilah. Pokoknya bagaimana kita supaya di sana itu sehat. Mulai dari sekarang harus dijaga. Ya, mudah-mudahan penjalanan sehat, insya Allah semuanya nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu pengantar saya ya dalam gambaran apa yang penjalanan butuhkan kita bisa sharing di hari ini. Karena besok materinya sudah tidak ini lagi. Ya, ini saya tinggalkan mungkin ada yang sementara penjalanan belum memahami ya, nanti akan saya jawab. Monggo siapa? Ini interaktif aja apa yang menjadi kurang kepuasan penjenengan ya. Karena kan praktek sudah gitu loh. Insya Allah kan sudah ada gambaran. Ya ini saya pokoknya kan hanya berkaitan dengan kewanitaan. Ya, monggo siapa yang mau Monggo bebas saja. Ada? Apa sudah cukup semuanya? Hah.
Oke, ya. Nanti saya share. Jadi krim-krim apa yang seyogyanya dibeli. Karena jenengan kan ini agak dingin nanti. Ini enggak mampu Bu dari sini. Udaranya berbeda. Ya, nanti tak share itu ada krim-krim itu yang diberi. Jadi untuk wajah. Bu kalau enggak nanti Bu glodok Bu. Ininya jadi mesti harus walaupun dingin itu harus lembab. Jadi ininya harus betul-betul lembab. Ya, ini nanti tak share itu. Nanti tak lewat Mbak Nana. Jadi begini, pada saat penjenengan persiapan ihram semuanya bisa dipakai. Bahkan itu sunnah, tapi ya jangan mencolok. Artinya mencolok begini, kan perempuan itu kan tidak layak untuk menggunakan wewangian yang membuat orang laki-laki itu terpikat dengan bau itu gitu kan enggak ya. Jadi kita ini apalagi nanti haji kan 3 hari ya. Haji itu kalau yang biasa nanti krim-krimnya seperti tak sampaikan, tapi pada waktu kita akan bersiap untuk berihram walaupun di sini ya, kita kan bersiap ihram untuk umrah. Itu dari sini sudah jenengan mau pakai Rexona itu masih bisa. Kemudian kesunahan jenengan dengan minyak wangi itu di badan, bukan di kerudung. Nah, kerudung ini kemarin sudah saya sampaikan, kerudung yang dipakai untuk ihram mohon tidak dicelup dengan dauni. Pewangi itu jangan. Ya. Jadi penjenengan pada saat sudah kerudungnya ihram itu sudah dicuci, terus diguyur aja, bismillah niat ngilangke wangine rinso. Gitu ya, apalagi jangan sampai dicelup. Karena apa kemarin sudah saya gambarkan di dalam materi saya. Kalau penjenengan ini panjang begini, otomatis kan jenengan mamanya nyun sewu di sana nanti di Musdalifah di Armusna itu kan kamar mandinya kan yang duduk itu kan sedikit, kebanyakan jongkok. Iya, nah kebanyakan jongkok kalau ini panjang begini kan mengkhawatirkan. Kadang-kadang ada yang dicopot. Kalau ini wangi berarti di saat kita berihram kita menggunakan sesuatu yang wangi gitu loh. Ikhtiyat harus hati-hati. Gak usah dicelup pewangi gitu. Itu. Lah kemudian di saat penjenengan belum labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan, itu masih bisa menggunakan apa saja. Baik itu hand body ya. Kemudian minyak wangi itu jalan kesunahan, cuma makanya bukan di kudung tapi di badan. Nah ini kosot-kosot bela kan kosot. Ya toh, kesenggol-senggol itu loh maksud saya. Kan bukan sengaja menggunakan kan, kesenggol di sini. Rasulullah mengamakainya di situ kok. Gitu loh. Tapi kalau penjenengan takut ya ikhtiyat ya sudah begitu-begitu ndak, saya cukup aja cuma kelek etok gitu loh. Ndak apa-apa hand body, ndak ya. Lah selama penjenengan berihram itu mohon maaf memang rata wadus. Iya, enggak pernah mandi. Lah bagaimana mau mandi? Iya. Hah? Iya. Lah kalau mandi jenengan hati-hati lah ya. Jenengan sabune wangi. Odole, maaf. Dulu kan ada yang di TV itu biasanya kan sponsor. Lah nek kan terus metu kembang-kembangin. Nah, berarti aku terus ini imageku berarti begitu itu wangi gitu loh. Ya wangi sing wangi apa wangian enggak, tapi saya enggak hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi selama 3 hari penjenengan mandi pada saat penjenengan mau dibawa ke Mina. Kalau ini haji loh ya. Iya. Jadi Mina terus nanti Mina pagi orang mandi nih. Langsung ke Arafah. Arafah nanti kita tidak mandi tapi kita sampai begini terus Musdalifah. Bahas itu Mina. Balang jumroh akobah, makanya tadi pulang terus gebyuran, samponan. Karena kan tidak ada, memang tidak bisa mandi. Kalau najis, ini orang najis ya orang. Makanya nanti di sini ada perbekalan. Itu pakainya apa? Dalemannya pakai kaos dulu.
Ada perbekalan di sini. Jadi pakai kaos. Iya, tidak berani. Tidak berani saya. Jadi cuma sikat gigi ya gitu-gitu tok. Oh, seorang nganggo pasta ndak. Ndak. Bisa, ndak. Iya. Tetap sikat gigi tapi nggak pakai pasta. Hah? Iya, kumur terus gini-gini dah sudah cukup itu. Saya memang banyak ikhtiyat untuk itu. Hah? Ya saya nek jenengan berani nanggung ndak ada gitu-gitunya ya monggo ndak apa-apa. Ya terserah nih ada sekarang mungkin produk misalkan dari yang memang betul-betul tidak ada itunya loh ya. Itu ya monggo gitu loh. Teman, nggih. Ini gini ya. Ini begini, ya kalau itu kan ada sedikit bau, ada sedikit baunya ya. Memang kalau tidak terpaksa janganlah, hindari aja. Ya itu kan sama, makanya sudah banyak berserah kepada Allah. Pokoknya yang kira-kira itu membuat menjadi pertanyaan diri, ndak usah lah gitu, ya. Ya selama ikhram itu aja. Nanti kalau sudah ya ndak apa-apa, gitu. Itu seperti itu. Jadi selama 3 hari itu tidak mandi, ya. Wis ora iso nganggo hand body. Ya ndak bisa. Wong semuanya itu wangi kok. Lah kita dalam kondisi ihram kan ndak boleh. Itu selama 3 hari. Pokoknya nanti kaulane nek bar jumrah Aqobah. Bar jumrah Aqobah langsung adus kuwabe, adus kuramas. Iya. Tapi bawahnya ada kadang-kadang ada yang untuk mandi sendiri, itu kadang-kadang ada yang di bawahnya nggak ada WC-nya. Tapi kadang-kadang ya sok-sok campur, ada untuk mandi, ada untuk itu, kadang-kadang begitu, gitu, ya. Dan juga mohon maaf nanti kan di Arafah itu kan airnya gini ya, air itu tampung di atas gunung, kan kepanasan bareng loh Bu. Kadang-kadang itu nanti air itu ada yang gatel banget loh Bu. Lah itu kalau bisa bawa apa namanya kaladin ya, kaladin sing cair itu loh Bu. Kaladin itu kan obat toh, ndak anu toh, iya kan ndak wangi toh, obat toh kaladin itu bawa itu Bu nanti perbekalan Arafah itu, iya itu untuk menjaga apabila nanti jenengan alergi airnya itu. Masuk kaladin itu wangi, ada wanginya. Ada wanginya? Oh. Yang harusnya enggak wangi. Oh ya itu. Ya. Ini enggak apa-apa. Asal pokoknya penting enggak ada bau wangi lah. Itu nanti kan bisa dikasih air sedikit terus diolet-olet kan bisa juga. Takut kalau misalkan jenengan alergi itu. Itu ya. Itu pada waktu di Musdalifah. Lah pokoknya asal tidak ada itunya tidak ada masalah kok. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah kan yang larangan wangi itu. Ya itu. Koyok. Tidak ada masalah kan kalau koyok. Koyok kan tidak menutup tempat untuk wudhu, ya toh? Lah ya di punggung, mamanya kan tidak ada kaitannya Ibu. Asal jenengan kalau mantap kalau ada yang umpamanya baunya gitu, pokoknya dipakai sebelum jenengan niat labbaik Allahumma hajjan. Udah itu nggak apa-apa. Jenengan sebelumnya itu pakai Rexona, pakai hand body, pakai semuanya tidak ada masalah. Nanti kalau sudah labbaik Allahumma hajjan itu harus jaga. Itu aja. Tidak ada lain. Ya. Iya. Nek saya ya itu tadi jimatku cuma neurobion abang. Iya kan diminum kan tidak ada wangi sama sekali kan gitu loh. Iya, insya Allah kan gitu kan pegel-pegel kan tidak ada. Karena itu kan vitamin B kompleks kan. Iya, ya cuma bawa kalau pas hari apa namanya untuk pelaksanaan haji cuma bawa paling 3 tok. Nanti seling sama vitamin C.
Karena kalau vitamin C itu kan untuk menjaga kondisi supaya kalau orang semuanya pilek kita tidak kena gitu loh. Ya. Karena kan kita tidak pakai masker, nggak pakai apa. Kalau hari biasa saya pakai masker terus, Bu. Untuk menjaga panas, dingin itu kan pakai masker. Nanti baru sampai di sholat baru dibuka gitu. Itu. Ya itu, ya pokoknya jenengan jaga kalau ada yang wangi-wangi itu tolong jenengan hindari dulu semasa penjenengan berikhram. Kalau enggak sudah silahkan. Ya. Itu ada lagi yang mungkin ditanyakan? Tisu basah rata-rata wangi ya? Nah, non parfum. Iya, kalau non parfum ya tidak ada masalah, Bu. Iya. Iya, kalau non parfum ya tidak ada masalah. Iya, walaupun tisu basah kan, tapi itu kan karena di situ ada wanginya. Itu di saat kita itu sama kan, kita itu di wastafel terus pakai, iya, untuk nyuci tangan kita gitu. Itu loh hati-hati sekali. Ya makanya kita harus di saat kita berikhram itu memang harus betul-betul dijaga. Sekali lagi, jangan sampai kita banyak mengeluarkan untuk dam, lebih baik mengeluarkan untuk sedekah. Insya Allah jenengan sedekahnya jalan, insya Allah dijaga oleh Allah, selamat ke, dimudah ke gitu loh. Itu senjatanya cuma itu, Bu. Untuk memperlancar segala-galanya pokoknya utamakan sedekah, ya. Itu makanya nanti ini harapan saya haji ini adalah tempat yang luar biasa untuk penjenengan, ya. Digapai itu Masya Allah pahalanya di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali, di Masjid Haram 100.000 kali. Wong Recep koyong ini sesuai tanggal 17 dioyak kabeh. Ini semuanya kita bersiap dengan zikir, dengan istighfar. Lah ini besok di sana ini penjenengan usahakan yang sedemikian itu, ya Bu ya. Jangan sampai mumpung pas di sana harus dimanfaatkan betul-betul. Ya, insya Allah untuk ilmu haji kan sudah memahami. Ya, sekarang ini yang tetek bengek cilik-cilik gitu, ya. Oke, insya Allah sudah cukup, nggih? Ya, ini minta tolong nanti diperbanyak, nggih. Terus nanti dibagikan, besok akan saya terangkan perbekalan, ya, perbekalan supaya jenengan nanti tidak terlalu apa yang dibawa itu mencukupilah kebutuhan dengan ini. Nanti monggo nek jenengan rasa kurang lagi nggak apa-apa. Nanti kami akan terangkan perbekalan ini, nggih. Insyaallah untuk Rabu yang akan datang, ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di Rabu. Nanti selanjutnya kemarin sudah ada materi filosofi haji enggak? Belum ada. Oh ya, oke. Nanti kami sampaikan ya, mudah-mudahan dengan memahami ilmu, kemudian perangkat-perangkat yang untuk menjaga kemabruran, ya sudah kita hati-hati semua. Insya Allah nanti saya sampaikan filosofi haji supaya penjenengan bisa lebih memaknai apa yang penjenengan berbuat. Ya, itu nggih. Cukup? Sudah? Nggak ada lagi toh? Cukup nggih? Ya, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yon sewu ibu-ibu, pengumuman sebentar nggih. Ini kan kita insya Allah sebelum Ramadan sepekan sekali setiap hari Rabu ada penambahan materi terkait kewanitaan. Kemudian perlu saya sampaikan mewakili dari Amal Syuhada, kali ini kan kebetulan snack itu diadakan oleh pihak Amal Syuhada. Kemudian berpijak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau ini saya sampaikan jadi nanti monggo bagaimana baiknya. Kalau angkatan sebelumnya itu setiap datang itu kita membayar 10.000. 10.000 itu untuk konsumsi. Tapi juga tadi tersampaikan mungkin nanti untuk memberikan yang membantu ya bapak-bapak atau gimana yang untuk memberikan sesuatu lah. Monggo, apakah kita akan per pertemuan itu 10.000 atau berapa? Monggo. Kalau misalkan itu 10.000, kalau saya hitung itu kan berarti nanti sebelum sampai Ramadan, mohon dikoreksi nggih.
itu kurang lebih ada 5 pertemuan lagi kita. Kalau 5 pertemuan lagi artinya kan berarti satu orang 50.000. Nah, itu nanti pengadaan snack apakah mau kita yang mengadakan atau nyontulong panitia amal suada. Artinya itu 50.000 itu nanti kita kumpulkan di awal. Jadi sudah pasrah bongkoan nanti diigoke ngaten. Atau